Apa jadinya jika suatu saat nanti umat manusia akan hidup di luar angkasa dan pergi meninggalkan bumi? Halo guys, balik lagi bersama aku di channel Uni Recap. Gimana kabarnya? Baik-baik saja? Di video kali ini saya akan merangkum sebuah film science fiction lagi berjudul Elysium. Dan sama seperti judulnya, film ini akan menceritakan stasiun luar angkasa bernama Elysium yang menjadi tempat tinggal baru bagi umat manusia. Lantas, apa yang terjadi dengan planet bumi? Penasaran? Langsung saja kita masuk ke ceritanya kan. Pada akhir abad ke-21, bumi tercinta kita dilanda sebuah krisis yang sangat besar yang disebabkan oleh kita sendiri, yaitu umat manusia. Terjadi kerusakan alam di semua tempat, sampah yang menumpuk, polusi di mana-mana, sampai bumi menjadi planet yang kotor dan juga gersang. Ditambah lagi dengan tingkat kepadatan penduduk yang semakin tidak terbendung, hal tersebut menimbulkan berbagai macam penyakit yang sangat parah. Sadar kalau bumi sudah menjadi tempat yang tidak layak untuk ditempati, umat manusia membangun stasiun luar angkasa yang sangat amat megah, dilengkapi dengan berbagai fasilitas, ekosistem, serta lingkungan yang sama persis dengan yang ada di bumi. Tempat ini menjadi surga bagi umat manusia untuk melanjutkan hidup. Dan inilah Elysium. Perlu digarisbawahi, Elysium hanya diperuntukkan bagi orang-orang kelas atas di mana mereka dapat hidup dengan mewah, tidak kenal sakit, bahkan mereka tidak akan bertambah tua. Dan kisah akan berfokus kepada seorang bocah bernama Max yang sedari kecil dia sudah ditempatkan di sebuah panti asuhan. Di sana dia berteman akrab dengan seorang gadis bernama Frey. Diketahui mereka berdua memiliki impian yang sama yang dimiliki oleh kebanyakan orang di bumi, yaitu pergi ke Elysium. Namun hidup tidak semudah membalikan telapak tangan. Setelah Max dewasa, dia masih mandek di bumi dan belum bisa pergi ke tempat yang sudah bagaikan surga tersebut. Tapi setidaknya dia memiliki pekerjaan dengan gaji yang cukup dan tidak seperti saya yang masih pengangguran. Di sebuah rumah sakit, dia bertemu dengan Frey yang ternyata sudah bekerja sebagai seorang perawat. Dikatakan menjadi seorang perawat merupakan cita-citanya sejak masih berada di panti asuhan. Sementara itu, Max sendiri bekerja sebagai seorang buruh di sebuah pabrik perakitan robot yang dimiliki oleh seorang warga Elysium bernama John Carlyle. Saat ini, pabrik yang John miliki sedang dalam masa krisis di mana dia kehilangan sebagian besar investor yang berakibat dia harus menanggung kerugian yang cukup besar. Sementara itu di suatu tempat, kita diperlihatkan sekumpulan orang yang sedang berebut untuk menaiki pesawat menuju ke Elysium. Terlihat sebagian besar dari mereka merupakan orang-orang yang punya penyakit parah dan satu-satunya cara untuk menyembuhkan itu semua adalah pergi ke Elysium. Dikatakan setiap rumah yang ada di sana memiliki kapsul pengobatan yang dapat menyembuhkan segala macam penyakit seperti kanker, lumpuh, batu ginjal, masuk angin, dan lain sebagainya. Bahkan bagian tubuh yang sudah hancur sekalipun bisa dipulihkan dengan kapsul tersebut. Tentunya penerbangan ini adalah sesuatu yang sangat ilegal dan di saat yang sama ketiga pesawat tersebut terdeteksi oleh pusat keamanan Elysium. Wanita ini bernama Delacour, seorang menteri pertahanan yang bertanggung jawab untuk melindungi Elysium dari kroco-kroco bumi yang mencoba masuk secara ilegal. Dan untuk melakukan tindak pencegahan, mereka langsung menghubungi seorang agen di bumi bernama Kruger. Kemudian mereka memerintahkannya untuk menembak ketiga pesawat tersebut dan setelah target terkunci, 4 misil langsung diluncurkan. Dan belum sampai 1 km dari Elysium, 2 pesawat langsung tertembak sampai hancur tidak tersisa. Untungnya ada satu pesawat yang berhasil mendarat. Terlihat semua penumpang langsung keluar untuk kemudian pergi ke salah satu rumah terdekat. Tapi sayangnya mereka semua langsung tertangkap oleh beberapa unit robot yang sudah tiba di TKP. Dan hanya ada seorang ibu dengan anaknya yang berhasil lolos. Dikatakan anak si ibu ini mengalami patah tulang pada kakinya. Lalu dengan cepat dia memasukkan anaknya ke dalam kapsul untuk disembuhkan. Dan betapa terkejutnya si ibu ketika melihat putrinya bisa berjalan kembali
kembali secara normal. Tak lama kemudian, mereka berdua langsung ditangkap lalu dikumpulkan bersama dengan yang lain untuk dikembalikan ke tempat asal mereka. Ternyata apa yang dilakukan Delacorte mendapat kecaman dari presiden karena sudah membunuh 46 orang termasuk anak-anak. Akan tetapi, Delacorte menegaskan bahwa apa yang dia lakukan hanya demi melindungi anak cucu mereka dan juga masa depan dari Elysium itu sendiri. Namun Pak Presiden sama sekali tidak memberikan toleransi dan jika dia kembali melanggar, maka dia akan langsung dijatuhi sanksi yang sangat berat. Further unauthorized actions and you will be removed from office. Adegan berpindah kembali kepada Max dan di sini kita dipertemukan dengan sahabatnya yang bernama Julio. Dari perbincangan di antara mereka, kita bisa mengetahui bahwa dulunya Max adalah seorang pencuri yang sangat berpengalaman dan biasanya barang-barang yang mereka curi adalah mobil-mobil keluaran terbaru. Tapi sekarang dia memutuskan untuk bertobat dan memilih untuk melakoni pekerjaan yang halal saja. He used to be a legend and now what? Keesokannya, Max mendapat sebuah masalah di tempat kerjanya di mana pintu dari suatu ruang pemanas tiba-tiba menjadi macet. Setelah diperiksa, pintunya terjepit palet yang ada di dalam, kemudian atasannya menyuruhnya masuk ke dalam untuk segera memperbaikinya. Namun setelah palet itu digeser, pintunya tiba-tiba langsung tertutup dan di saat yang sama, ruangan tersebut langsung membakar Max yang ada di dalamnya. Seketika, semua orang langsung dilanda kepanikan dan sebisa mungkin mencoba untuk menolongnya, tapi mereka sama sekali tidak bisa berbuat banyak. Untungnya, Max masih hidup. Terlihat sebuah robot sudah membawanya ke sebuah ruangan. Namun kabar buruknya, dia terpapar radiasi dengan dosis mematikan dan didiagnosis akan mati dalam waktu 5 hari. We'll keep you functioning normally until your death. Dengan keadaan lemah dan tertatih-tatih, Max kemudian pulang ke rumahnya, di mana dia langsung dibantu oleh Julio yang kebetulan sedang ada di sana. Setelah mengetahui kalau dia akan mati dalam waktu 5 hari, Max sama sekali tidak punya pilihan selain terbang ke Elysium untuk menyembuhkan dirinya. Kebetulan, dia memiliki seorang teman yang dapat membantunya dan orang itu bernama Spider. Diketahui, Spider merupakan ketua dari kelompok yang sama yang sebelumnya juga mengirim orang-orang di bumi menuju ke Elysium. Awalnya, Spider menolak permintaannya, tapi setelah tahu kalau Max sedang sekarat, dia langsung setuju untuk memberikannya bantuan. You said you'd do anything, right? Tapi sebelum itu, Max harus melakukan satu pekerjaan untuknya, di mana dia akan merampok seorang warga Elysium yang sedang berada di bumi. Tidak seperti perampokan pada umumnya, karena yang akan mereka rampok merupakan informasi organik yang tertanam di kepala orang tersebut, seperti kode bank, kata sandi, data login, yang bisa membuat mereka mendapat akses untuk mencuri uang sebanyak miliaran dolar. Rencananya, orang yang akan mereka incar adalah John, pemilik pabrik robot tempat Max bekerja. Tapi, pertama-tama yang harus mereka lakukan, menanam sebuah chip ke dalam otaknya yang berguna sebagai ruang penyimpanan, supaya nantinya semua data pribadi yang ada di kepalanya si John bisa dipindahkan ke dalam kepalanya si Max. Wait. It's gotta be John Carlyle. Di sisi lain, John sedang melakukan pertemuan dengan Delacorte yang ternyata mereka berdua sudah lama bekerja sama. Dan pada pertemuan kali ini, Delacorte memiliki sebuah rencana besar dan juga licik di mana dia berencana untuk melakukan kudeta kepada pemerintah Elysium. Untuk itu, dia meminta bantuannya si John, yang mana si John ini memiliki akses untuk men-setting ulang semua sistem dan memberi kedudukan kepadanya untuk menjadi presiden yang baru. Delacorte juga menjamin semua kerugian yang dia alami perusahaannya si John semuanya akan dia tanggung, bahkan dia akan memberikannya kontrak selama 200 tahun. Allez, au travail, Monsieur Carlyle. Kembali lagi kepada Max dan sekarang dia akan menjalani operasi pemasangan chip ke dalam otaknya. Tidak hanya itu, tubuhnya juga akan dipasangkan baju pelindung yang akan disambungkan ke sistem sarafnya dan itu akan membuatnya menjadi sekuat robot. Tak cukup sampai di situ, lengannya juga diberikan semacam kode identitas yang langsung menyatu dengan DNA-nya agar dirinya bisa teridentifikasi sebagai warga Elysium. Setelah semua persiapan sudah selesai, Max kemudian dibius dan setelah itu operasinya langsung dimulai.
Beberapa jam setelah operasinya selesai, mereka menemukan hasil yang sangat memuaskan. Terlihat Max kembali sadar dengan tubuh yang lebih ringan dan juga lebih kuat daripada sebelumnya. Dengan begini, dia sudah siap untuk beraksi, dan pada rencana perampokan ini, Max akan dibantu Julio dan juga 2 anak buahnya Spider. Pertama-tama, mereka harus menunggu si target yang tidak lain adalah si John yang saat ini masih berada di dalam pabrik. Terlihat John sedang membuat sebuah program yang nantinya akan digunakan untuk men-setting ulang semua sistem di Elysium. Tidak hanya itu, John juga memasang sebuah kunci keamanan di dalamnya yang apabila program tersebut terupload, maka orang yang menyimpan program tersebut akan langsung dibuat mati seketika. Sir, shuttle is ready. Setelah semuanya sudah siap, John tinggal berangkat menuju ke Elysium dengan menaiki pesawat. Tanpa dia sadari, Max dan kawan-kawan sudah menunggu di luar pabrik, di mana Max langsung menancapkan peledak di pesawatnya. Tiba pada saatnya, Max langsung meledakkan salah satu mesin utamanya yang langsung menjatuhkan pesawatnya sampai mendarat di sebuah lapangan. Hal itu pun langsung diketahui oleh Delacorte, dan di saat itu juga dia mengirim Agent Kruger bersama 2 anak buahnya yang bernama Crow dan juga Drake. Sementara itu, Max dan kawan-kawan yang baru tiba di sana harus berhadapan dengan robot penjaganya. Akan tetapi, hal itu bukanlah sebuah masalah besar karena dengan menggunakan senapan yang sudah dimodifikasi, Max mampu menghancurkan robot tersebut. Setelah itu, mereka pun mengeluarkan John secara paksa, tapi ternyata masih ada satu robot lagi yang harus mereka singkirkan. Tadi diduga, salah satu rekan mereka menembak terlalu barbar, yang akibatnya John harus terkena tembakan. Masih belum tumbang, Max kemudian bergelut dengan si robot, dan dia berhasil mencabut kepalanya sampai si robot langsung mati seketika. Tidak punya banyak waktu, mereka pun segera memulai proses pemindahan data dan mereka juga harus melakukannya secepat mungkin sebelum John mati kehabisan darah. Dari kejauhan, mereka melihat sebuah pesawat militer dan itu adalah pesawat yang dikendarai oleh Agent Kruger. Bersamaan dengan itu, proses pemindahan data sudah selesai, tapi ternyata data tersebut sudah diacak sehingga mereka tidak dapat membacanya. Come on, guys, we gotta move! It's scrambled, I can't read the data! What? Ditambah lagi dengan kedatangan Agent Kruger membuat mereka tidak punya waktu lagi. Alhasil, mereka harus segera pergi dari tempat ini. Melihat ada orang yang mencoba untuk kabur, Kruger melepaskan benda-benda hitam yang langsung menancap di badannya, dan di saat yang sama, Kruger langsung meledakkannya sampai tubuh orang itu hancur berkeping-keping. Masih belum selesai, Kruger juga mencegat Max dan juga Julio sampai mobil yang mereka tumpangi langsung menjadi terjengkang. Setelah itu, Kruger juga turun dari pesawat untuk menghabisi mereka, di mana dia sempat menikam Max di bagian perut, lalu menusuk Julio sampai modar seketika. Di saat yang sama, Max langsung memberondongnya dengan banyak peluru, tapi ternyata Kruger memiliki perisai yang mampu menghalau semua tembakannya. Namun, derasnya hantaman peluru membuatnya sampai terjatuh, dan kesempatan itu digunakan Max untuk segera kabur. Tak tinggal diam, Kruger langsung mengejarnya dengan menaiki pesawat, sementara itu, John harus mati karena kehabisan darah. Setibanya di satu tempat, Max bertemu dengan seorang nenek baik hati yang mengizinkannya untuk bersembunyi di bawah gerobaknya. Dengan begitu, mereka tidak akan dapat menyadarinya sehingga dia bisa lolos dari kejaran mereka. Pencarian terus dilakukan sampai malam tiba, namun karena Max masih belum ditemukan, Kruger harus menggunakan cara yang lain. Terlihat dia sampai melepaskan beberapa drone untuk mempermudah pencarian. Di sisi lain, Delacorte juga melakukan hal yang sama dengan mengeluarkan perintah larangan terbang untuk seluruh daerah Los Angeles. Dengan begitu, sebelum Max ditemukan, tidak ada satu orang pun yang bisa terbang meninggalkan kota tersebut. Sampai detik ini, Max ataupun Spider sama sekali belum mengetahui isi dari data yang mereka curi, yang mana itu merupakan program yang dapat mengguncang seluruh Elysium. Kemudian kita dipertemukan dengan anaknya si Frey bernama Matilda. Sama seperti Max, Matilda saat ini sedang sekarat, di mana dia sedang menderitakan kanker darah stadium akhir, dan satu-satunya cara untuk menyembuhkannya adalah pergi ke Elysium. Di malam ini juga, Frey berniat untuk langsung pulang, namun ketika sampai di luar, dia dikejutkan dengan Max yang kondisinya sudah sangat memprihatinkan.
Awalnya, Frey ingin membawanya masuk ke dalam rumah sakit, tapi itu adalah sebuah ide yang buruk sebab Kruger bisa saja melacaknya. Tidak punya pilihan selain membawanya ke rumah, dan setelah mengamankan putrinya, kemudian Frey mencoba untuk mengobatinya. Singkat cerita, pagi hari pun tiba. Terlihat Max juga sudah siuman, lalu dia menceritakan semuanya kepada Frey kalau dia sedang berencana untuk pergi ke Elysium demi menyembuhkan dirinya yang sedang sekarat. Perlu diketahui, Max sama sekali belum mengetahui kalau Frey sudah memiliki seorang putri, dan di saat itulah Frey meminta Max untuk menolong putrinya yang juga sedang sekarat. Namun, Max sama sekali tidak bisa melakukan itu sebab sekarang ini dirinya juga sedang diburon oleh sekelompok orang, dan kemungkinan keberadaannya di sini juga dapat membahayakan nyawa mereka berdua. Dan benar saja, ketika baru keluar rumah, Max langsung dikejutkan dengan salah satu drone milik Kruger yang langsung mengenali wajahnya. Sesampainya di sebuah mobil, Max kemudian mencabut kaca spionnya, lalu dia sambit drone tersebut sampai terjatuh. Tentunya, Kruger yang sudah mengetahui posisinya pun segera menuju ke sana, dan mereka juga tahu kalau sebelumnya Max sempat singgah di rumahnya si Frey. Tanpa adanya sopan santun, mereka langsung masuk ke dalam rumahnya, lalu memaksa Frey untuk mengatakan tempat di mana Max sedang berada. Namun karena Frey sama sekali tidak ingin buka mulut, Kruger memutuskan untuk menangkapnya bersama dengan putrinya juga. Di sisi lain, Max menemui Spider di markasnya dan memintanya untuk segera membawanya ke Elysium. Akan tetapi, Spider juga tidak bisa melakukan itu dikarenakan sistem penerbangan di seluruh daerah sedang diblokir untuk saat ini. Selagi Max sudah datang kemari, Spider mencoba untuk melihat data yang berhasil mereka curi, dan dia langsung dibuat terkejut. Ternyata data yang mereka curi berisi sebuah program yang dapat men-setting ulang semua sistem yang ada di Elysium. Spider juga menambahkan, program ini juga dapat membuka perbatasan dan membuat semua orang yang ada di bumi menjadi warga Elysium secara resmi. Dan jika sampai jatuh ke tangan yang salah, maka itu akan berakibat buruk bagi masyarakat yang tinggal di bumi. Akan tetapi, Max sama sekali tidak peduli dengan semua itu karena satu-satunya yang dia inginkan sekarang adalah segera pergi ke Elysium. Dan jika Spider tidak bisa melakukan itu, maka dia sendirilah yang akan melakukannya, tentunya dengan caranya sendiri. Tidak lama setelah itu, Kruger kembali mengetahui posisinya Max lewat gambaran visual dari salah satu drone yang sebelumnya dia jatuhkan. Hal tersebut memang sengaja dilakukan oleh Max dengan tujuan untuk memancing Kruger dan memaksanya untuk membawanya terbang menuju ke Elysium. Dan jika Kruger berani macam-macam, Max tidak akan segan meledakkan kepalanya yang di dalamnya berisi data-data penting yang sedang mereka incar. Come meet the boys! Come it! Did you fucking try anything? Tidak punya pilihan, Kruger pun mempersilahkannya untuk masuk ke dalam, dan di saat itulah Max bertemu dengan Frey dan juga putrinya. Sekarang mereka tinggal membawanya menuju ke Elysium, dan di saat itu juga perintah larangan terbang juga langsung dicabut, dan itu langsung disadari oleh Spider yang ada di markasnya. Tidak hanya itu, Spider juga mengetahui kalau Max sedang menuju ke Elysium, dan dengan cepat dia juga langsung berangkat ke sana dengan membawa 2 orang anak buahnya. Di sisi lain, Max dan juga yang lain baru sampai di Elysium, di mana mereka mendapat izin untuk mendarat. Tak diduga, Kruger dan juga Drake mencoba untuk menangkapnya, tapi ternyata Max lebih kuat dari yang mereka duga. Alhasil, granat yang sebelumnya dia pegang langsung meledak hingga menyebabkan pesawat yang mereka tumpangi mendarat di sebuah rumah. Untungnya, mereka semua masih baik-baik saja, kecuali Kruger yang wajahnya hancur akibat terkena ledakan. Kemudian, Max menyuruh Frey untuk segera pergi, sementara dia akan melawan kedua anak buahnya Kruger yang masih hidup. Terlihat Frey masuk ke dalam rumah yang ada di depannya, lalu menggunakan kapsul pengobatan yang ada di dalam untuk menyembuhkan putrinya. Namun, semua itu sia-sia saja. Tanpa adanya kode identitas seperti yang dimiliki Max, proses penyembuhan tidak akan berjalan. Tak diduga, Crow yang sudah tiba di sana langsung menyetrumnya, begitu juga dengan Max yang juga disetrum sampai dia tidak sadarkan diri.
Ketika sudah sadar, Max menemukan dirinya sudah terikat di sebuah ruangan bersama dengan Frey dan juga putrinya. Rencananya, program yang ada di kepalanya akan segera dikeluarkan yang nantinya akan digunakan Delacorte untuk menyetel semua sistem di Elysium. Perlu diingat kembali, jika program tersebut sampai terupload, maka Max akan langsung terbunuh. And get these two out of here. Tanpa mereka sadari, Spider dan juga anak buahnya sudah mendarat di Elysium, di mana mereka langsung pergi ke tempat di mana Max sedang berada. Tak lama setelah itu, Frey dan juga anaknya dibawa ke sebuah ruangan yang di mana Crow dan juga Drake berniat untuk menyembuhkan bos mereka yang wajahnya sudah tidak karuan. Meskipun sudah tidak bernyawa, tapi jika kondisi otaknya masih berfungsi, proses penyembuhan masih dapat dilakukan. Tak lama kemudian, Delacorte datang ke tempatnya untuk menyampaikan sesuatu yang ternyata cuma marah-marah kepada Kruger karena pesawatnya sudah merusak halaman seseorang. Tentu, Kruger langsung menjadi emosi lalu menusuk lehernya dengan pecahan kaca, kemudian memasukkannya ke dalam sebuah ruangan tempat di mana Frey sedang dikurung. Dan sekarang, Kruger berencana untuk mengambil alih tempat ini, tapi sebelum itu, dia harus merebut data yang ada di dalam kepalanya si Max. Terlihat Drake juga sudah mulai beraksi dengan membunuh beberapa staf yang ada di gedung tersebut. Kembali lagi kepada Max di mana dia berhasil melepaskan dirinya dan juga melumpuhkan dua orang yang sedang menahannya. Namun waktu yang dia punya juga semakin menipis di mana racun radiasi sudah menggerogoti seluruh tubuhnya. Tiba di suatu tempat, dia pun menyadari kalau Spider sudah sampai di tempat ini dan di saat itulah dia langsung menghubunginya untuk mengajaknya ketemuan. Max berencana untuk segera mengupload program yang ada di kepalanya dan membuat semua orang yang ada di bumi menjadi warga Elysium secara massal. Di sisi lain, Frey sedang mencoba untuk menolong Delacorte, tapi sayangnya nyawanya sudah tidak tertolong. Sementara itu, Kruger juga memasangkan tubuhnya dengan baju pelindung yang sama seperti yang Max gunakan. Dan dengan hasrat membunuh yang sudah berapi-api, dia langsung bergerak untuk mencarinya. Kesempatan itu pun digunakan Crow untuk sedikit bermain-main dengan Frey, tapi untungnya Max datang tepat pada waktunya dan langsung mengajarnya sampai dia tumbang. Tak diduga, Drake juga sudah tiba di sana dan dia langsung menembaknya dengan banyak peluru. Ketika pelornya sudah habis, Max langsung membalasnya dengan menggunakan senjata canggih yang pelurunya saja dapat menembus tembok. Kemudian, Max mengantar Frey ke sebuah lift lalu menyuruhnya untuk segera membawa putrinya ke kapsul pengobatan terdekat. Dan tidak seperti sebelumnya, kali ini proses penyembuhan akan dapat bekerja kepada semua orang, termasuk putrinya yang dapat disembuhkan dengan kapsul tersebut. Tidak berselang lama, Spider dan juga anak buahnya baru tiba di sana. Kemudian, Max menyuruh salah satunya untuk menyusul Frey yang sudah naik ke atas duluan. Sementara sisanya akan pergi menuju ke ruang admin, tempat di mana mereka bisa melakukan penyetingan ulang. Namun ketika sedang menuju ke sana, Kruger tiba-tiba muncul dan langsung menyerang salah satu dari mereka dengan surikan peledak. Tiba di sebuah jembatan, Max secara tiba-tiba mengalami sakit kepala yang mungkin disebabkan oleh racun radiasi yang sudah menyebar di seluruh tubuhnya. Di saat yang sama, Kruger langsung mencegat jalan mereka sehingga mau tidak mau mereka harus mengalahkannya saat ini juga. Terlebih lagi, baju pelindung yang digunakan Kruger lebih canggih sehingga Max menjadi cukup kesulitan dalam menghadapinya. Ketika sedang terdesak, Max melakukan suatu gerakan akrobatik dan berhasil mencabut sambungan yang ada di kepalanya. Seketika, Kruger langsung menjadi lemah, namun ketika Max ingin menghabisinya, dia menyalakan sebuah bom dan berniat untuk meledakkan dirinya bersama dengan Max. Tapi untungnya, Max berhasil terlepas dari cengkeramannya dan Kruger langsung meledak saat itu juga. Dengan cepat, mereka masuk ke dalam ruang admin yang ada di depan, dan di saat yang sama, Pak Presiden bersama dengan penjaganya sudah tiba di sana. Tak punya banyak waktu, Spider pun segera memulai prosesnya, namun langkahnya langsung terhenti ketika melihat sebuah peringatan kalau ini akan langsung membunuh Max. Akan tetapi, Max sudah tidak lagi peduli karena masih ada banyak nyawa yang lebih pantas untuk diselamatkan. Sebelum itu, dia mengucapkan kalimat perpisahan kepada Frey, di mana Frey juga sudah sampai di sebuah rumah untuk menyembuhkan putrinya. You wouldn't believe what I'm looking at right now.
setelah menekan tombolnya, Max langsung tewas seketika, yang mana itu juga langsung menjalankan program tersebut. Tidak lama setelah itu, proses penyetingan ulang sudah selesai dan ada informasi warga baru yang berhasil ditambahkan pada sistem di Elysium. Bersamaan dengan itu, kapsul tersebut juga dapat mendeteksi kanker yang ada di tubuh Matilda dan dalam waktu yang singkat, kanker yang ada di dalam tubuhnya langsung dibersihkan. Tidak hanya itu, Spider juga tidak jadi ditangkap karena sekarang dia sudah resmi menjadi warga Elysium. Guess who Elysium belongs to now? Tidak cukup sampai di situ, pesawat-pesawat yang berisi kapsul pengobatan otomatis juga langsung dikirim untuk menyembuhkan seluruh masyarakat yang tinggal di bumi. Dengan begitu, hidup mereka dapat terselamatkan dan tidak ada satu orang pun yang harus mati karena penyakit yang mereka derita. Semua ini bisa terjadi berkat pengorbanannya si Max yang secara tidak langsung dia sudah menyelamatkan semua orang yang ada di bumi. Dan film pun selesai. Oke Gan, itulah alur cerita dari film Elysium. Semoga kalian terhibur ya. Oke, segitu saja untuk pembahasan kali ini. Jangan lupa untuk like, comment, share, dan subscribe-nya agar saya bisa semangat dalam membuat video selanjutnya. Terakhir saya ucapkan terima kasih dan sampai jumpa di video selanjutnya. Bye bye bye. 20岁了，整个蛋炒，驸马郎的旗帜往那满皇上那回，20岁了，整个蛋。